Ruang Profesi. Welcome to Ruang Profesi. Oke, teman-teman ya, untuk episode kali ini kok kayaknya gua gimana ya jelasin ya? Ini kayaknya salah narasumber nih. Tadi pas datang security ngetok-ngetok rumah, ya kan, mau masuk studio, Pak ada tamu. Tapi katanya pemulung. Lah kita bingung, pemulung apa yang kemari ya kan? Ternyata bintang tamu kita ini pemulung beneran, Bro. Silakan Om Anang. Halo teman-teman. Thank you Om udah sampai di sini Siap. Om. Ya tadi kan ditanya ya kan, ya mau ke Pak Reza gitu kan. Keperluannya apa? Saya pemulung Pak, diundang datang Pak, katanya gitu. Dia ketawa. Ya udah ya kan. Siap. Ya jadi ini pemulung bukan sembarang pemulung loh ini. Jadi maksudnya adalah nanti akan jelaskan detail kenapa sih bisa ada istilah pemulung. Kalau gua sih lebih seneng bilangnya apa ya? Tukang sulap kali Om ya. Nah, boleh. Ada beberapa teman juga selain gua dibilang pemulung ya juga tukang sulap Tukang gitu sulap kan. ya. Nah, jadi ya kita akan kupas nih. Maksudnya apa sih yang disulap? Apa sih yang dipulung sama lu Om? Gua kenal Om Anang udah lama. Cuma memang ya gua secara detail nggak tahu ceritanya ya. Jadi dari awal seperti apa Om Anang ini kita kenal di dunia otomotif ya Om ya. Ya. Ya di dunia otomotif ya namanya juga udah kemana-mana lah ini. Siapa sih nggak kenal Om Anang kan? Ya, siapa yang nggak kenal pemulung? Iya. Tadi lu kesini tapi aman kan Om? Jalan Aman. Aman ya. Jalanan lancar, hari Minggu lancar. Mantap. Iya, pokoknya dimudahkan lah buat kita ngobrol-ngobrol di sini. Ya. Ya. Badan sehat ya. Wah, alhamdulillah harus sehat. Kalau nggak sehat nggak boleh masuk. Iya. Bener. Oke Om. Gini Om, gue kenal lu kan di otomotif Om. Yang gue tahu itu lu emang jualan ya barang-barang berhubungan sama otomotif tuh. Terutama untuk brand khusus BMW ya. Ya. Itu udah gelutin lama Om. Iya, sebenarnya beranjaknya pasti awalnya hobi dulu. Ya, jadi emang hobi BMW. Bukan hobi BMW, dulu gue pengen banget punya BMW. Oke. Baru kesampaian itu ketika istri hamil. Gue pengen nih buat nanti, masa nggak mulai nih gitu ya. Jadi awalnya memang dari beli dulu ya beli yang tua lah yang pasti kan. Kalau yang beli yang muda berarti sultan. Yang tua dulu. Bener. Belilah gue waktu itu BMW 30 lah. Ya banyak lah, udah biasa lah mobil tua, dramanya segala macam. Tapi di situ gue belajar. Belajar mengenali mobil tua. Makin suka. Nah, gitu. E30 itu tuanya itu tahun berapa Om? Gue waktu itu tahun 91. Buset dah. ya memang dari dulu gue pengen banget punya Yang itu. Dan dapatnya pun di Jogja gitu waktu itu. Istri gue yang ngasih linknya, zaman itu masih Kaskus. Jadi gue dapet link, gue lihat. Pas mau lebaran, kita mudik ke Semarang. Lebaran ketiga, gue izin sama mertua mau lihat mobil mah gitu. Dan begitu mobilnya gue bawa ke rumah, nyokap gue panik mertua, karena mobil itu terkenal suka kebakaran kan. Serius tuh? Iya, makanya wah kok beli mobil kayak gini nih, bukannya sering kebakaran mas, begini mau panik lah ya kan. Ya tapi gue jelaskan lah, artinya memang ya mobil harus kita cek dulu sebelum beli. Setelah dibeli pun kita cek ulang. Kita perbaiki yang krusial. Ya terutama untuk cooling system sama kayak selang-selang bensin atau mobil tua jangan sampai diabaikan. Iya. Tadi Om Anang bilang E30 tahun 91 ya? 91. Mas Boy. Tapi siapa yang legend. Oh iya, siapa yang enggak kena catatan si Boy? Iya enggak? Iya, benar. Karena walaupun tua, pendapat gue pribadi, pengalaman dan beberapa teman, memang salah satu seri yang tetap nggak ngebosenin. Karena beberapa kawan-kawan kita yang di komunitas BMW, mereka sudah punya berapa mobil, gonta-ganti atau nambah, ujung-ujungnya tetap beli E30 Mas Boy. Balik ke situ lagi ya? Balik ke situ. Karena memang ya itu benar-benar melekat banget itu. Iya, benar. Gitu ya. Tapi itu tadi mertua gue shock. Karena memang benar. Berita tentang banyak kebakaran di seri itu memang nggak bohong. Dan gue sadarin banget, makanya ketika gue beli udah gue niatin ini akan gue restorasi total. Gitu. Akhirnya jadi langkah pertama yang dilakuin apa tuh? ke bengkel pasti. Mobil tua ke bengkel dulu. Bukan ke rumah dulu ya? Itu jadi dan lucunya itu sempat ada drama juga. Sebelum nyampe Semarang lagi mobil itu mogok di Magelang. Oh itu disetir bawahnya? Bawa dong. Iya dong. Iya kita kan udah beli mobil ngapain di towing? Gue coba dong. Istri gue waktu itu hamil besar Pak. Oh gitu hamil besar? Ikut gitu. Untungnya di belakang ada ya jeda beberapa jam ada adik di belakang. Yang awal lah ya. Jadi ketika itu gue telepon jemput dong gitu. Ya tapi itu tadi dari cerita situ akhirnya gue coba bangun. Dan ketika gue mau ganti seri, otomatis gue berusaha mobil ini lakunya supaya bagus dong. Bener. Mobil bagus kan
supaya lakunya bagus otomatis mobilnya harus bagus. Iya, ya udah pasti dong. Gue restorasi dengan baik dan benar, dengan low budget ya. Gitu dari situlah. Pokoknya kata kuncinya ada low budget gitu. Murah, hasil maksimal. Kadang buat orang nggak masuk akal, tapi itu memungkinkan gitu. Jadi gue bangun, akhirnya laku, gue ganti seri berikutnya gitu kan, sampai akhirnya untuk mendapatkan aksesoris gue juga harus menabung. Tapi gue beli aksesoris yang kira-kira ketika gue bosan jual ada cuan dikit nih, ada profit nih gitu. Jadi pas di situ awalnya memang akhirnya masuk ke komunitas BMW ya, juga. Akhirnya gue masuk ke komunitas BMW, kebetulan cocok gitu kan. Ya banyak belajar, ya seru-seruan gitu. Wah, sempat ada masa bener-bener wah gue suka banget sama BMW gitu. Maksudnya ya bener, lebih baik lu masuk ke satu komunitas positif, mau otomotif kayak mau olahraga kayak apa. Karena at least walaupun kita keluar uang di situ, kita nggak lari ke hal-hal negatif. Betul. Iya nggak? Setuju banget tuh. Nah jadi ya itu sebenarnya kuncian untuk pasangan kadang-kadang begitu. Masih mending gue nih cuman ngelarin ke mobilnya nggak? Iya nggak? Kelihatan nih kan. Gue pulang bawa oli bukan bawa wangi. Ya kan, nah gitu. Nah jadi dari situ akhirnya gue udahlah mulai. Gue waktu itu masih kerja di sebuah sekolah bertaraf internasional di Cilandak waktu itu. Hobi gitu. Tapi emang dasar dari zaman kuliah itu kan gue sudah wirausaha ya. Zaman kuliah pun gue udah punya kayak semi distro gitulah zaman di Semarang gitu kan. Ya hasrat gue tuh dagang pak gitu kan. Memang udah berdagang gitu kayaknya. Wah kapan nih gitu. Akhirnya singkat cerita ada tuntutan medis istri, gue pindah rumah ke Rancamaya Golf. Jarak ke kantor terlalu jauh, ya gue nganggap itu udah kode untuk gue wirausaha lagi gitu kan. Ya udah waktu itu gue bismillahirrahmanirrahim, gue izin istri, gue izin orang tua, minta doa, gue memulailah gini menyalurkan hobi gue untuk lebih menghasilkan gitu. Bagaimana caranya dapat duit tapi dari satu hal yang gue suka? Itu paling seru. Bener banget tuh. Iya dong. Bener banget. Dulu awal-awal mungkin ketika gue beli contoh pelek gitu ya, istri ngelihat dong. Apain sih ganti pelek lagi? Kayak nggak ada yang lain aja yang lebih manfaat. Salah lagi, ya kan? Walaupun gue tidak pakai uang gaji gue gitu ya, itu sampingan gue lah. Gue nabung-nabung dari kerjaan sampingan gue. Tapi kalau sekarang, gue mau ganti pelek sehari sekali juga istri gue tahu itu dagangan gue. Lah itu yang jadi duit. Nah, iya. Ya, tapi intinya benar. Yang penting kita jujur. Jujur dalam artian gini. Jujur kepada istri bahwa gue berdagang di bidang ini, gitu ya. Jadi udah. Sekarang istri gue mungkin nggak kaget mendengar angka-angka dagangan gue yang menurut perempuan apaan sih tuh pelek sampai 50 juta gitu kan. Mungkin kita kembalikan sama lah kayak perempuan itu tas ya Allah bentuknya begitu doang 200 juta apaan sih gitu kan ya kan. Nah, iya setuju. Jadi akhirnya gue di situ mulai, tapi ya memang tidak selalu indah dan tidak selalu mudah lah gitu bisnis ya. Oke, jadi yang gue tangkap gini om, lu dari jalanin hobi terus coba main aksesorisnya kan. Karena lu diracun pasti di komunitas. Tapi gimana caranya barang yang lu beli lu jual lagi bisa dapet cuan? Bener gak? Oh iya dong. Jadi harus dong. Kunci dagang awalnya di situ tuh. Gini, main di aksesoris. Iya, sebenarnya lebih luas. Apapun ya, gue dalam arti bukan palu gada. Ya gue berusaha yang bisa gue lakukan, ya gue kerjakan. Ada beberapa temen yang kadang mintanya jasa, minta tolong ngurusin mobilnya untuk dibengkelkan gitu ya. Ya selama gue waktunya ada dan dia tahu istilahnya dan angkanya cocok gitu ya gue urusin, it's okay. Tapi prinsipnya adalah gue dulu tidak menunggu barang pak, jadi gue mencari barang. Makanya gue sekarang kalau ditanya kerjaan lo apa, pemulung. Ya pemulung spare part, pemulung pelek, pemulung aksesoris gitu kan. Makanya tadi ada cerita lucu itu ditanya sama Pak Security itu, gue bilang saya pemulung yang diundang Pak Reza gitu kan. Nah gitu ya, security ketawa-tawa gue bercanda, tahu lah dia gitu ya. Jadi gue cari, gue tidak, bahkan kalau perlu orang yang dia tidak mau jual, gue bikin dia menjual dengan harga bagus. Wah, kasih gue contoh dong. Ya contoh nih, ya kan, lu punya pelek nih. Sebenarnya gue tahu nih ada yang mau beli, ya kan. Udah tahu ya, saya pencari ya. At least gue tahu barang itu mudah dijual, walaupun belum ada yang beli. Ya gue rayu lah, ya rayu, ya mungkin bahasanya, lu ganti dong yang gini. Pokoknya kadang-kadang gue siapin dulu nih pelek penggantinya, contohnya. Ini ada yang bagus nih. Ja, kayak mobil lu lebih cocok pakai ini, Ja. Iya. Berapa duit gitu? Ya tuh ketambah deh gitu. Nah, contoh-contoh begitu. Jadi banyak jalan menuju Roma tuh benar. Banyak jalan menuju cuan tuh ada, Pak. Bener. Nah, berarti kalau digelutin dunia lu jualan ya spare part BMW lah, kita bicara aksesoris BMW udah berapa lama sih? Gue resmi resign itu 2013, Pak.
2013 ketika gue justru lagi karir gue lagi naik karena gue pindah ke salah satu unit dari sekolah tersebut di Bintaro. Ya niat udah berdoa, ya udahlah gue 2013. Tapi bisa dibilang mulai terasa pergerakan gue itu dan nama gue itu di 2015-2016. Karena gue bikin Instagram aja baru 2014 Pak. Oh 2014 tapi lu udah main Instagram tuh? Iya, maksudnya itu juga istri gue yang bikin. Gini, kadang memang kita tidak boleh kuping kita itu nggak boleh anti saran. Iya. Dulu gue pikir apaan sih Instagram gitu kan? Ya, gue jualan aja ya di banyak lah, contoh Kaskus. Wah, waktu itu kan masih trennya begitu ya. Iya benar. Tapi istri gue akhirnya dibikinin sama istri Instagram gue sekarang, Anang Papanaya itu istri gue yang buatin. Jadi diem. Iya, dia bikin. Nih Kanang cara hashtag. Nggak gue ikutin pertama hashtag apa, hashtag buat apa. Gue masih nggak nyampe waktu itu. Tapi gue punya niat ngehargain istri gue, gue coba pakai. Ternyata disitulah gue mulai orang follower gue, mulai segala macam, dari follower gue cuma 1 sampai sekarang hampir 8.000 ya. Sorry real follower nih, nggak pakai beli-beli gitu kan. Ya di situ. Nah, 2016 gue merasa sudah banyak yang percaya sama gue. Dalam arti percaya untuk membeli barang maupun menitipkan barang. Karena jual gitu ya? Iya, karena gue nggak anti titip jual selama akadnya jelas. Barang itu punya siapa, ada di mana, terus kondisinya harus jelas gitu kan. Contoh mau nitip pelek, ya gue make sure pelek ini pokoknya nggak ada cacat ya gitu. Lantas biasanya gue tidak sistem komisi. Gue daripada gue ganggu si pemilik itu dengan mas segini boleh nggak, mas segini boleh nggak, ada yang nego. Lo kasih gue best price deh, yang gue nggak perlu nelpon lagi. Ketika ada rezeki lu di angka tersebut, tinggal gue nyari selisih buat gue jual. Kadang tidak sampai selisih gue, karena kalau gue tahu ada teman gue butuh itu, ya gue jual tanpa harus ada keuntungan buat gue gitu. Karena tidak selalu jualan tidak harus ada uangnya lah Pak. Kadang kalau kita harus menolong teman juga kan, kita nggak boleh, jangan sampai gara-gara wah gue nggak dapat bagian padahal udah ada harga segitu yang mau, nggak bisa lebih lagi, enak aja nggak gue lakuin lah, nggak bisa begitu Pak. Gitu. Jadi dari situ mulailah ada kepercayaan. Makanya gue selalu tulis titipan di lapak gue tidak pernah mengakui barang gue. Gitu. Satu hal yang lain adalah gue gue nggak pernah mengakui, karena gue tidak mau ketika ada resiko dengan barang tersebut gue yang harus bertanggung jawab. Iya betul. Gitu dong, iya dong. Orang pemiliknya dong harus yang tanggung jawab dong, ya kan? Betul. Nah, jadi sekarang memang banyak titipan. Nah, kembali ke cerita tadi mencari barang, ya begitu Pak. Gue proaktif aja. Ya, ketika kita mencari aksesoris, ya rajin-rajin ke kampakan. Kita nggak pernah tahu mobil yang baru datang di kampakan tuh ada apa yang bisa kita jual gitu kan. Iya benar. Gitu. Benar. Gak apa-apa Om, kalau misalnya penting diangkat dulu. Silakan. Gak apa-apa, lanjut nih ya. Oke. Jadi sekarang tadi gue inget banget pas kita ngobrol-ngobrol sebentar ya, ada cerita unik. Kenapa sih kalau gue senangnya manggilnya tukang sulap? Coba Om cerita dari tadi Om, lu bisa nyulap suatu barang. Jadi sebenarnya gue menyebut nama ini. Jadi yang ngasih julukan tukang sulap tuh sahabat gue, Nanto namanya. Oke. Karena buat dia gue ini ajaib. Gue bisa mengadakan barang yang mungkin dia cari nggak ada. Oke. Gitu. Ya kebetulan artinya. Tapi kebetulan itu terlalu sering. Dan kadang-kadang ya dia lucu aja gitu. Ada barang yang tadinya mungkin orang lihat karena busuk, belum dipoles tuh tidak, itu tiba-tiba disulap sama gue. Bisa laku dengan harga yang ajaib lah kayak gitu. Jadi akhirnya banyak lah yang manggil gue tukang sulap sekarang. Gitu. Jadi kadang-kadang ada pembicaraan teman-teman gitu, gue mau nyari ini nih di mana ya, ada si Nanto ini atau ada siapa yang udah tahu saya, lo kontak aja tuh tukang sulap. Siapa sih tukang sulap gitu, Anang gitu. Ya apapun panggilan teman-teman artinya panggilan sayang Pak. Iya betul. Gitu. Betul. Jadi ya nggak apa-apa, ada yang manggil tukang sulap, ada yang apalah suka-suka gue kan, lucu-lucu aja. Jadi kalau telepon gitu, halo Kang Sulap, di mana lu? Gitu. Gila. Jadi perjalanan ternyata 2013 juga pasti ada manis, ada pahitnya. Oh pasti Pak. Nah, pasti Pak. Kalau manisnya ya tadi lah Om sampai punya julukan kayak yang tukang sulap, kepercayaan, dan sampai dititipin barang ya. Iya. Kalau misalnya kita bicara pahitnya, ada nggak Om ceritain? Ya selalu ada Pak, selalu ada gini. Apapun pekerjaan orang pasti ada suka dan duka. Iya. Gitu. Tapi yang utama adalah prinsipnya enjoy dulu. Supaya ketika sedang tidak indah, tidak terlalu terbawa suasana Pak. Ya tapi artinya dalam jualan yang namanya sudah deal, dibatalkan lah. Kita mau beli barang sudah deal, ternyata penjualnya ada yang nawar lebih dengan segala alasan, nggak jadi dijual ke kita lah. Gitu banyak Pak.
ya ditipu temen pun pernah gitu. Jadi ya tapi pesan gue buat semua teman-teman gue yang wirausaha baik pun bekerja, ya ikhlaskan aja. Anggap itu pelajaran. Yang pasti sepandai-pandainya tupai melompat akan jatuh. Ya, tapi jatuhnya jangan sampai berapa kali. Itu namanya tupai bodoh gitu kan. Nah, tapi yang penting gitu. Jadi tapi alhamdulillahnya selama dunia gue menjadi pemulung lah atau tukang sulap lah atau wirausaha lah, alhamdulillah lebih banyak senengnya Pak. Pertama yang pasti teman gue tambah banyak. Ya. Tidak perlu menjadi artis untuk merasa disapa gitu ya. Gue dengan ya pemulung aja kadang-kadang nih di jalan di klakson, oh Manang gitu. Gue nggak tahu itu siapa Pak. Bingung ya ini siapa ini. Dengan ekspresi gue muka, oh iya Mas, hati-hati di jalan gitu. Bener. Terus di mall gue lagi sama anak istri jalan gitu, tiba-tiba disapa, Om Manang mau kemana gitu. Gue lupa itu siapa. Ya bukan sombong ya, namanya gue dagang ketemu orang banyak banget, transaksi juga mungkin alhamdulillah udah banyak. Memori gue mungkin tidak terlalu bagus Pak. Jadi buat teman-teman yang mendengar mohon maaf kalau suatu saat menyapa gue agak bingung, bukan sombong tapi memori saya memang terbatas. Ya begitu. Enggak memori lu udah kebanyakan cuan Bisa memori cuan mau gue iris sayang ya gitu. Mau di clear saya. Mendingan dipenuhin memori cuan aja. Tapi begitu. Jadi artinya alhamdulillah banyak teman, banyak sahabat gitu. Yang penting adalah ketika berdagang, kalau gue pribadi selalu punya prinsip sejujur mungkin lah. Sejujur mungkin dalam artian barang bagus lu bilang bagus, ada kekurangan lu bilang, supaya ketika seseorang membeli dia sudah tahu kondisi sebaik-baiknya. Nah, seperti itu. Karena beberapa kali gue juga membeli barang untuk penjual yang tidak jujur ya gitu. Bagus Mas, bagus. Ternyata peleknya pernah historinya ada pernah repair parah retak gitu. Akhirnya kan gue tidak berani menjual lagi karena gini, ya kita bicara pelek itu kan bicara nyawa ya Pak ya gitu. Gue nggak mau hanya gara-gara gue memaksakan supaya duit gue balik gitu kan. Akhirnya gue jual dengan kejujuran. Gue ceritalah ke orang ini pelek pernah repair ada retak sekian senti. Oh nggak apa-apa Mas, nanti saya repair ulang, saya pastikan. Oke, ketika yang beli sudah mau, ya sudah jelas. Tanggung jawabnya sudah lepas. Ya, saya tidak membohongi gitu. Harganya saya kasih murah deh Pak, Mas gitu kan. Ini dulu gue beli sekian, udah lu samakan aja harga beli gue. Minimal gue tidak rugi dan lu tidak perlu beli harga tinggi-tinggi. Tapi ini jelas retaknya ada di pelek sebelah mana. Konon ceritanya katakan 2 cm, 3 cm kayak gitu. Oh nggak apa-apa Mas, tenang saya beresin kata gitu. Yang penting itu buat gue, makanya ya kita kan berkomunitas, bersosialisasi tidak selalu harus uang ya. Iya betul. Gitu. Jadi kayak tiba-tiba gue diundang ke sini kan udah lama nggak ketemu kan. Wah, seru banget coba. Kita, ya kan? Tiba-tiba mau jadi narasumber, keren bener narasumber buat apa gitu. Gue kan pemulung kalau gue bilang gitu. Tapi gue seneng lu ada di sini Om, karena memang dunia otomotif itu banyak narasumber kita beberapa dari dunia otomotif ya, dengan profesi yang berbeda-beda Om. Dan di sini ya kita ditemuin lagi. Dan nah sampai gue sempat gue dengar cerita Om, dari lu jualan aksesoris sekarang lu katanya buka usaha baru. Oh iya. Jadi kalau usaha sebenarnya dari dulu gue banyak membantu temen bikin usaha nih ceritanya. Ya. Ada beberapa temen yang gue bantu jadi marketing untuk bengkelnya gitu. Lantas gue juga ada bengkel BMW di Lebak Bulus. Itu beranjaknya juga ada mekanik 2. Selepas Pak almarhum Sartiwa meninggal, daripada kemana-mana repot, sama teman ngobrol, udahlah kita kasih tempat lah biar kita nggak megangnya nggak repot nih gitu kan. Nah kita bikinkan salah satu bengkel di Lebak Bulus itu. Nah lucunya ketika era awal-awal PSBB kemarin COVID-19 ini, ada ipar gue tuh gabut banget ceritanya. Mas, gue bingung nih, work from home begini, wah bisa stres gue kata dia. Bikin bengkel yuk gitu. Ya simsalabim gue buka lah itu bengkel cat itu, JTS. Iya bengkel cat. Oh, oke. Ya alhamdulillah dimudahkan. Gue baru sebulan buka, ternyata berbisnis itu tidak selalu masalah ketiadaan pembeli atau konsumen. Justru gue pusing karena konsumennya beludak. Banyak banget. SDM gue cuma 2 orang Pak. Baru buka ya guys. Baru buka, tukang cat gue 2, tukang dempul gue 1. Mobil yang masuk itu ada mungkin waktu itu hampir 10 Pak. Udah mau siap masuk. Akhirnya hanya gue terima yang dengan perjanjian awal, lu jangan nanya janji jadi kapan. Bisa sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan. Iya nggak apa-apa kata dia. Udah masuklah tuh 3 mobil pertama itu kan gitu. Ya kita kerjakan. Penglaris lah ya. Iya sampai akhirnya beberapa kali
kita ada turnover pegawai lah ya, bicara bekerja itu kan cocok dan tidak cocok. Kita cocok dengan karyawan kita yang akan datang atau karyawannya cocok nggak nih sama pemiliknya kan gitu ya dong, dua arah. Akhirnya kita turnover, ada beberapa drama pertukangan gitu kan, ada konflik di dalam bengkel belum apa-apa, tukang sama yang satu sama yang dua marahan gitu. Ya Allah Pak, bener seru Pak, baperan ya. Tapi gue selalu bilang sama adik gue ini, ya beginilah, kita bikin bengkel itu untuk 3-6 bulan pertama kita ini hanya fokus pada membentuk tim dan survive. Jangan apa-apa udah langsung cuan, gak ada cerita, ntar kaget loh gitu, ya kan? Ya jadi tadi Om bilang ini kan bisnis baru chat ya, malah baru buka udah bingung ngatur customer dulu yang mana nih. Jadi pengalaman baru buat gue dan adik gue, bahwa berdagang itu tidak selalu bermasalah dengan penjualan. Justru SDM dan aset itu bisa jadi masalah juga. Internalnya malah ya. Ya ibaratnya lu jualan makanan, tiba-tiba yang belinya sekabupaten gitu kan, sementara lu cuma bisa masak buat sekecamatan gitu. Betul, nah jadi ini juga tukang gua hanya 2 plus 1 connect. Sementara yang udah minta masuk pekerjaannya berat semua ya, restorasi total lah apalah, akhirnya gua stop menerima konsumen. Hanya beberapa konsumen darurat yang memang harus ditolong. Lucunya adalah ketika gue posting yang konsumen darurat itu, teman-teman yang lain melihatnya sebagai wah Anang diam-diam menerima konsumen lain nih, buktinya nih gitu. Jadi gue sempet tuh ada masa gue tidak posting gitu kan. Daripada salah ya. Daripada salah, karena begitu posting ada yang DM, ada yang WhatsApp tuh kan gitu. Katanya ngantri, katanya nggak ada tukang, tahu-tahu ada mobil udah cakep. Terus ada lagi, gue iri, mobil gue udah masuk, udah dikerjain belum jadi. Itu tuh ada yang mobil yang belum pernah gue lihat udah rapi aja tuh gitu. Jadi lucu, kawan-kawan ini nyinyir ini lucu-lucu gitu. Jadi serba salah ya. Makanya akhirnya begitu kemarin alhamdulillah ada beberapa tenaga baru gitu yang sedang kita seleksi, kita pakai, dan mobil sudah terlihat kepegang beberapa mobil itu, gue berani posting lagi Pak. Akhirnya tadi pagi lah, makanya jadwal gue pagi gue geser ke siang inilah mampirnya ya kan. Karena tiba-tiba wah oke gue mampir ya, pokoknya gak mau tahu, gue mau mampir gitu ya. Gue temuin lah tadi pagi. Gitu. Makanya tadi banyak anak BMW ada beberapa kawan-kawan inilah senior perlucuan perlawakan gitu lah gitu kan. Oke Om, nah di balik dunia bisnis nih Om, ya bisnis itu sekarang udah ada yang udah punya histori panjang itu kan, salah satu Laku Stories. Lalu sekarang baru menjalani lagi bareng adik ipar ya di bengkel cat. Nah ada kegiatan lagi sebelum apa sehari-hari? Nah sebenarnya kalau kegiatan itu ya pastinya banyak ya. Cuman berbeda ketika zaman gue bekerja dulu office hour gitu kan, ya mau tidak mau jam 8 sampai jam 5 nggak bisa diganggu gitu kan. Sekarang waktu gue lebih fleksibel. Sebenarnya usaha utama gue itu adalah sebenarnya lebih justru lucu. Tas, gue membuat tas cewek. Itu pas awal resign? Oh enggak, itu sudah dimulai dari anak gue lahir 2010 sudah mulai istri gue. Jadi ketika kalau lihat di profil Instagram gue itu ada owner tas Naya, ya itulah. Tapi lebih banyak ke kementerian. Makanya dulu suka lucu gitu. Mungkin satu-satunya cowok anak otomotif yang dagangnya kain, jahit tas cewek, customernya ibu-ibu, cewek, itu gue gitu kan. Gitu. Nah, akhirnya gue punya, ya itu tadi gue cerita bisnis gimana caranya. Jangan terus-terusan kita harus awasin setiap hari. Mau sampai kapan? Akhirnya gue bangun chemistry sama yang di workshop, jahit, bangun kepercayaan. Sekarang gue tidak harus ada terus gitu. Dengan supplier pun gue begitu. Sekarang supplier udah bisa buy phone, udah mau lah istilahnya. Karena tidak semua supplier mau kita buy phone, suruh nyiapin barangnya segala macam, karena mereka juga sudah cukup sibuk. Iya betul. Tapi ketika kita bangun kepercayaan, kita bangun komunikasi yang asik, akhirnya sekarang gue udah nggak perlu, gue cuma telepon, bro, siapin kain motif ini, kirim ke workshop. Bahkan kurir pun gue sudah punya langganan Pak. Ojek online yang gue jadikan kurir. Dia udah tahu, katakan setiap pengantaran ke workshop gue tuh sekian rupiah. Gue lebihkan sedikit, ya sudah, tinggal gue telepon. Iya benar. Mas, ambil di toko ya, antar ke workshop. Ya Mas Anang, sampai sana tinggal dibayar. Nah, ketika gue sudah cukup bisa melepas bisnis tas Naya itu, artinya gue punya waktu sekarang. Hobi. Nah, tadinya hobi aja biasa gitu. Artinya kalau kita buat laki-laki, buat cowok kan kita harus netral ya, hobi sama tekanan pekerjaan gitu kan. Harus diimbangi. Biar nggak gila. Alasannya begitu. Padahal mah agak ada aja biar bisa jalanin hobi. Nah dari situ gue akhirnya jalan. Mulai pelan-pelan menemukan pola dagang gua gitu ya. Gimana sih yang cocok nih? Oh nih kawan-kawan anak-anak BMW, anak komunitas
cara berdagang yang cocok begini. Ternyata mereka maunya ketemu. Mereka maunya penjual yang mau menjelaskan detail, mau capek. Gue salah satu orang yang mau capek, Pak. Gue selalu percaya rezeki sudah diatur. Jadi nggak masalah. Mas, saya agak jauh, boleh nggak Mas ketemu di tengah-tengah? Tapi saya belum tentu beli, Mas. Oh ya nggak apa-apa. At least dia sudah mau ketemu tengah, cukup adil buat gue. Nggak perlu gue ke rumah dia nggak jadi, ya kan? Kalau ketemu di tengah-tengah, gue cukup fair, gitu kan? Bener. Akhirnya gitu. Kadang akhirnya jadi, kadang tidak. Itu tidak masalah. Tapi at least orang-orang itu tahu. Gue nggak baperan, gitu, jualan. Gitu, wah nggak jadi, gagal cuan, capek doang, nggak ada cerita. Kita itu kerja nggak ada istilah capek doang. Mungkin jalan kita untuk menjadi rezeki berikutnya adalah kita harus capek dulu, gitu. Nah, atau mungkin ketika dia nggak beli karena dia juga, walaupun gua nggak jadi beli, lu beli, coba deh tanya Om Anang. Oh itu sangat benar, kan? Sangat benar. Jadi gua ada cerita. Gua itu ketemu dengan konsumen yang mungkin buat seller lain orang banyak nanya doang. Tapi sebenarnya kalau melihat dari sudut yang berbeda, dia hati-hati dan teliti. Tapi dia tidak pernah bertanya harga, Pak. Dia nggak nawar. Tapi begitu dia percaya, dia cek barang, oke, nggak ditawar, Pak. Dan setelah itu dia jadi langganan gue. Dia selalu cerita ke orang-orang, lu kalau mau nanya soal bengkel, cat, mesin, aksesoris, racun, lu tanya Om Anang deh. Dan akhirnya mungkin sekitar 2018 ya, Pak, 2018. Pembeli gue itu sudah tidak ada hubungan dengan teman gue. Artinya udah urutannya udah, kalau dulu kan yang beli temennya temen gitu. Sekarang udah terlalu jauh, Pak. Udah nggak ada hubungannya ketemu siapa. Udah pokoknya udah bingung ya. Pokoknya dia lihat iklan gue. Dia follow jualan gue. Dia coba tanya. Yang penting akhirnya gue atur adalah disiplin gue. Ketika gue tidak mau meladeni, ya udah. Biasanya gue malam gue matikan HP. Karena dulu banyak transaksi itu terjadi di tengah malam, transaksi kuntilanak kalau gue nyebut. Di tengah malam mungkin banyak orang-orang yang bekerja capek sampai rumah udah istirahat, mandi, udah ketemu anak gitu, terus sudah santai tapi belum bisa tidur. Malam, oh maaf jam segini saya WhatsApp, barang ini masih ada, kita ngobrol, kadang kita telepon. Jadi tidak selalu transaksi itu harus berhasil di awal langsung close gitu. Enggak, Pak. Banyak ada yang akhirnya berbulan kemudian. Contoh yang gue mungkin agak belok sedikit ke usaha gue yang pertama, tas itu. Dulu awal-awal, Pak, gue bener-bener ngasih ke kepala bagian kementerian yang gue kenal, teman ada di situ, PNS di situ ya. Oh iya Mas, cerita sedikit. Ada yang 6 bulan kemudian baru ngontak gue. Ada yang 3 bulan, tapi akhirnya sampai sekarang jadi konsumen tetap. Gitu. Jadi itu yang gue bilang tadi, gue selalu percaya rezeki itu sudah diatur. Yang penting lu berusaha sekeras apa untuk mencapai rezeki itu. Nah, tinggal lu hak lu dapat berapa. Nah, gitu. Nah, oke Om. Jadi kalau dari sisi, gue seneng tuh sama ungkapan yang tadi ya. Rezeki udah diatur, tinggal lu kerja sekeras itu lah. Sekeras apa yang lu bisa, bener nggak? Tinggal nanti lu dapatnya haknya berapa kan. Nah, lu bisa nggak Om kasih sedikit masukan lah ya dari berbagai pengalaman bisnis yang lu jalanin, dari berbagai macam usaha yang telah lu jalanin sampai sekarang, ke para teman-teman ataupun netizen nih, karena gue yakin para pemirsa di sana banyak mungkin anak-anak muda atau orang-orang tua yang pensiunan masih bingung mau berbisnis, atau juga anak-anak muda yang udah jenuh dan dia pengen melakukan usaha atau mungkin menjalani usahanya atau profesinya saat ini. Kira-kira ada nggak Mas menurut mereka? Jadi gue selalu ketika ada temen sharing, temen bicara soal gue mau bisnis, gue mau dagang, gue pengen resign, gue udah capek kantoran, apapun lah alasannya, jawaban gue selalu satu, lu suka apa dulu? Karena ketika lu bicara dagang, lu harus dagang yang suka dulu, ya. Kenapa? At least ketika belum menghasilkan, lu suka di situ. At least gue suka. Contoh, gue ada teman kolektor helm, senangnya beli helm, mau bisnis, helm mahal segala macam, sampai dia tahu lah ilmu perhelman dia mungkin udah oke banget, ya helm motor. Dia ngobrol sama gue, ya gue sarankan, lu kan suka helm, gimana kalau lu pelan-pelan, lu bukan sekarang lu tidak lagi sebagai kolektor yang suka helm berapapun lu beli, lu cari helm bagus, lu cari best price, sambil lu koleksi, sambil lu iklannya dengan harga yang cukup bagus. Oh sekarang dia terkenal. Oh ya? Iya sekarang, helmnya makin banyak tapi dari perputaran uang. Tersalurkan hasratnya dia pengen ngelihat pemandangan helm-helm, tapi jadi duit juga. Gitu. Nah ini yang menarik Om. Udah sekian banyak narasumber ya dari berbagai profesi, dari berbagai pekerjaan, baik dia pekerja profesional, karyawan, ataupun juga pengusaha Om. Itu selalu bilang yang sama.
sukai dulu yang lu lakuin. Oh pasti. Itu kuncinya ya. Karena gini, jangan ya ini pengalaman pribadi ya. Mungkin setiap orang punya pendapat ya masing-masing. Jangan lu melihat, oh Pak Reza bisnisnya ini, aku mau kayak dia, enak tuh dia tinggal duduk-duduk. Halo, kita ini maju, lu nggak lihat kita berdarah-darahnya gimana? Setuju. Iya dong. Setuju banget. Sorry, gue cerita gue ngebangun Tasnaya ini sama istri gue. Kawan-kawan gue nggak ngelihat gue manggul-manggul kain di Tanah Abang. Bener. Iya nggak? Gue supaya menghemat gue nggak naik taksi, gue naik angkot, gitu kan? Bener. Itu mereka nggak tahu. Mereka lihatnya ketika ketemu gue, wah Nang sekarang udah punya usaha, kumpul wangi, ya kan? Makan bareng temen. Ya sorry, ketika teman mengundang gue tampillah sebaik mungkin menghormati yang ngundang dong. Gue rapi, gue wangi, gitu. Ya, jangan dilihat ketika gue wangi dan rapi. Bener. Lu lihat ketika gue menangis berdarah-darah, ya nggak? Ada orderan harus gue tolak karena gue nggak punya modal. Betul. Mau minjem temen malu, gitu kan? Nah, at least ketika lu menjalani bisnis, suka dulu. Ketika lu suka, mudah-mudahan ketika belum menghasilkan sekalipun, lu tidak merasa drop. Dan lu tidak perlu berganti lagi bisnis yang lain. Karena konsistensi bisnis itu ilmunya itu panjang. Nggak bisa lu baru sekarang, gue mau bikin kedai teh tarik lah, gue suka nih, baru jalan 3 bulan sepi, gue ganti ya sekarang gue warung nasi. Bener. Langsung give up ya. Iya, lu ilmunya belum dapet gitu. Betul, iya nggak? Betul. Ya kalau mau yang karbitan kayak dulu es kepal Milo tuh. Itu jarak 1 kilometer ada itu es kepal Milo kan, itu gitu kata gitu. Nah tapi itu tadi gue selalu bilang sama teman-teman gue, lu suka apa dulu? Gue suka masak. Ya lu bikin makanan dari rumah. Tidak perlu memikirkan, wah sewa ruko, gue buka warung, udah terlalu jauh bro. Hari gini tuh semua udah teknologi, ada yang namanya delivery order lah. Iya, ada GoFood. Iya, ada iya segala macam. Lu buka saja dulu makanan. Ketika makanan lu enak, nah mulailah lu punya teman-teman siapa yang influencer lah, yang followernya banyak, titip lah. Gua selalu seneng ketika ada teman gue mau berusaha, insya Allah gue akan beli. Dan satu pesan gue ke teman-teman, please kalau ada teman yang baru usaha jangan lu tawar, lu beli aja gitu loh. Dia tuh lagi semangatnya, jangan lu jatuhin dengan segini aja deh gitu. Gue diskon dong buat gue gitu. Lu beli dulu, ketika dia makin maju dia akan ingat lu. Mungkin nggak usah nawar, lu dikasih bonus sama dia sebagai pelanggan. Wah nih Pak Reza dulu nih pembeli gue pertama nih, repeat order terus. Gue mau kasih Lebaran gue kirimin makanan terbaru gue gitu. Jadi begitu. Jadi at least cari semangatnya dulu Pak. Jadi gue ngerasain kok ketika gue berhasil menjual tas pertama gue, itu rasanya luar biasa. Padahal untungnya cuma 20.000 Pak satu tas waktu itu. Tapi nikmatnya itu ya. Jadi semangat aja. Ketika lu gagal, bukan produk lu yang salah mungkin. Bener. Cara berjualan lu. Betul. Ketika cara berjualan lu bener, mungkin produk lo yang salah. Perlu inovasi, kemasannya kah, packagingnya kah, gitu kan? Ataukah mungkin sudah banyak yang jual, orang sudah ada brand yang sama yang lebih terkenal, gitu kan? Nah, kadang-kadang urusan packaging ini sangat pengaruh loh Pak. Dulu gua tas itu gua hanya jual begitu aja, nggak laku. Akhirnya gua bikin kemasan yang bagus Pak, dengan logo, dengan desain yang bagus. Hanya kemasan saja ya, itu bisa menaikkan harga gua itu 30% dan sangat laris. Cuma karena kemasan toh. Orang Indonesia ini kadang-kadang mereka kan pengen ngasih gift yang kemasannya bagus. Iya, terkesan berkelas ya. Di fotonya bagus, di postingnya bagus gitu. Itu terjadi sama produk gua, Pak. Luar biasa ya. Iya, jadi ya itu tadi, ketika kembali ke pertanyaan Pak Reza tadi. Udah, go on aja jalan. Lu suka dulu apa, lu bisnis. Kalau lu pengen bisnis tertentu, lu bisa ikut sama orang dulu, ikutlah sama orang itu. Katakan lu pengen bisnis makanan. Ada satu teman yang usahanya udah lebih maju di makanan tersebut. Ya lu rayu, gue kerja dong sama lu, gak usah digaji. Ajarin gue. Gue ikut deh 3-6 bulan. Gue tiap hari rajin deh, mulai dari cuci piring sampai gue nemenin lu belanja segala macam. Please, gak apa-apa Pak. Ketimbang lu meng-hire orang, ini jago masak nih, gue gaji gitu. Ini belanja gue supplier aja nih. Tapi lu tidak punya ilmunya Pak di situ. Ketika orang itu pergi, lu kelabakan. Gitu. Kuasai dulu bisnis yang lu mau pegang. Baru setelah itu lu terjemahkan, mungkin lu punya anak buah, asisten ya kan, anak buah gitu kan. Nah, baru sistem ya. Karena memang kita bisnis ya nggak mungkin selamanya kita pegang Pak. Kalau bisa autopilot kenapa nggak dilakukan gitu kan. Nah, Oke Om Anang, thank you banget nih. Sama-sama Pak Reza. Sorry banget karena kita terbatas. Siap. Tapi
gue bakal undang lu lagi. Nanti bahasnya pencet ya. Kalau soal topik kita tentukan aja nanti ya. Siap. Topiknya seperti apa? Kita mau bahas seru-seruannya seperti apa? Kalau gue punya pengalaman di situ, pasti gue hadir. Siap, thank you banget Om Anang. Oke, buat para pemirsa dan netizen ya. Ternyata lihat deh, udah berapa episode semua narasumber bilangnya sama. Sukain dulu, cintain dulu. Lu mau jualan apa? Lu mau bisnis apa? Lu mau bekerja apa? Karena kalau misalnya kita sudah suka, kita sudah cinta, apapun masalahnya pasti akan nikmat kita selesai. Bener banget. Nggak bakal give up ya, Om ya? Nggak bakal give up. Yang penting jangan pernah nyerah. Ketika lu punya keinginan jangan ditunda, gitu. Coba aja dulu. Artinya tidak selalu dengan modal gitu. Iya, lu cari ilmunya dulu. Betul. Iya nggak? Betul. Ketika lu udah siap, ya totalitas. Jangan setengah-setengah. Karena biasanya setengah-setengah buang umur sama buang duit. Percaya sama saya. Akhirnya nggak mateng juga. Nah, iya. Kalau mau belajar intinya tanya jangan yang enak-enak. Benar. Ke temen yang wirausaha jangan tanya yang enak, tanya nggak enaknya dulu. Betul. Karena kalau udah tahu nggak enaknya, udah diceritain dan lu mau nyoba, lu akan siap insya Allah. Siap. Gitu. Mantap, siap. Thank you banget Om Anang waktunya. Sama-sama Pak Reza, sama-sama teman-teman. Sukses terus buat bisnisnya Om ya. Oke Om. Siap. Thank you.